Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Ya. Jika siap, kepalkan tangan dan ucapkan semangat. Semangat. Baik, siapa pembersihan pada pagi hari ini? Pembersihan kelas? Afwan Pratama. Baik, Afwan Pratama, terima kasih kelompokmu sudah membersihkan kelas dengan baik. Kelas terlihat harum dan bersih. Saya sangat mengapresiasi ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan diperiksa kerapian diri kalian. Sudah memakai dasi, gesper, sepatu. Terima kasih kalian telah mengikuti aturan atau tata tertib sekolah. Baik, kepada siswa sekalian, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar agar menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian. Dimulai dari hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju tak gentar mengusir penyerang. Tentu kita menang, bergerak serentak serentak, menerjang terjang, tak gentar, bergerak, majulah ayolah menang. Baik, terima kasih. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abista Dava, Adi Darussalam, Aditya Putra, Aditya Ardiansyah, Ahmad Fauzi, Dana Prawiro Yudo, Dani Darmawan, Danu Darul, Ezi Fairus, Fadel Arif, Fadel Ridwan, Fadika Rahmat, Faisal Mu'annas, Fahri Maulana, Fikri Albani, Habibi Andrian, Heri Pradana, Kiki Dwi, Leksa Aditya, Maulana Dava, Muhammad Afan, Muhammad Nadir Ali, Muhammad Ali Hamidi, Muhammad Arif Mustafa, Muhammad Dafa Yakdan, Muhammad Fadli, Muhammad Rifai, Muhammad Rizki, Novandri Pasha, Awid Herlambang, Raditya Adana, Raditya Ibrahim, Rahmat Priaji, Rian Ananta, Hadir Pak.
Sasha Kadafi, Hadir, Pak. Satria Arif, Hadir, Pak. Sendra Yusuf, Hadir. Syahrulullah, Hadir Pak. hadir. Waliullah, Hadir. Yogi Putro, Hadir, Pak. Miftah Nur Iza, Nur Aisyah, Zaidan Maranani. Baik, berarti alhamdulillah semuanya sudah hadir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran agar bisa terus bersekolah. Amin. Sudah kita masuk ke PKL, karena PKL nanti saya akan memberikan materi pada WA group kelas kalian. Baik, sebelumnya ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks ceramah. Pada pertemuan hari ini nanti kita akan membahas materi tentang teks cerpen. Lebih tepatnya nanti kita menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen. Ada yang tahu apa sih manfaatnya kita mempelajari pertemuan hari ini? Untuk Ya, Satria, silakan. untuk mengenal lebih jauh tentang cerpen. Apa sih cerpen itu, Pak? Pasti cerpen itu. Ya. Mungkin ada yang lain? Zaidan mungkin? Ya. Ya. Ambil cerita pendek dan akhirnya nanti bisa membuatnya. Ya, Adi Darussalam. Ini Pak, mengenal lebih jauh supaya bisa membuat teks cerpen. Tujuannya adalah memproduksi ya, membuat ya, dari teks cerpen. Baik, cukup banyak manfaat yang dapat kita dapatkan bisa mengutamakan kalau bisa satu lagi Pak. Karena pembahasan sejarah itu paling berbeda itu. ini pakai HP ini yang tadi. HP dalam. Tapi stop dulu Pak. Rekaman yang ini. Kalau kata-kata tadi Berarti ini dimasukin sini. Ini dimasukin. udah biarin aja. Oh, Yang enggak, ini datang nggak usah pakai. Kalau bisa Kaji. Oh, hasil. Amat ya Bapak lagi. ya Pak. Ya baik, salah satunya adalah kita nantinya dapat membuat teks cerpen. Tapi selain itu, ketika seandainya kita belum bisa membuat teks cerpen, kita membaca teks cerpen, berarti kita telah melaksanakan sebuah kegiatan literasi, yaitu literasi membaca yang akan nantinya memberikan penambahan khasanah kosakata kalian, seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, baik. Yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran menggunakan
model problem based learning ini nanti diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur pembangun cerpen, yaitu tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Lalu yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini, diharapkan kalian mampu untuk menganalisis unsur-unsur pembangun seperti tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat dari karya sastra dan berbentuk cerpen seperti itu. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian atau mengingatkan, menyegarkan kembali pemahaman kalian tentang cerpen, mari kita simak tayangan video pembelajaran berikut ini. Setelah melahirkan, ibu itu melihat keadaan bayi. Bisakah saya melihat bayi saya? Minta sang ibu kepada bidan. Namun, ketika dia mengambil tangan dan dia membuka selimut dan membungkus wajah bayi itu, si ibu ini terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi perempuan yang dilahirkannya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir tanpa kedua dalam telinga. Seiring berjalannya waktu, kini anak perempuan itu tumbuh dewasa dengan kekurangan yang dimilikinya. Kini anak perempuan itu selalu saja diejek karena tidak memiliki kedua daun telinga. Akan tetapi, dengan kasih sayang dan dorongan dari orang tuanya, meski memiliki kekurangan, ia tumbuh menjadi wanita cantik dan cerdas. Suatu hari, ayah anak tersebut bertemu dengan seorang dokter yang bisa menjangkau telinga. Saya percaya bisa menggunakan sepasang telinga untuk putri bapak, tetapi harus ada yang menggunakan telinganya, kata si dokter. Maka orang tua anak perempuan itu mulai mencari-cari siapa yang akan menggunakan telinganya. Beberapa bulan berlalu dan tiba mereka memiliki anak perempuan itu. Nah, seorang yang tak ingin dikenal telah menggunakan telinganya padamu. Kami harus segera mengirim ke rumah sakit untuk dilakukan operasi, kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Ia pun terlihat seperti lahir kembali. Wajahnya yang cantik, ditambah sekarang ia telah memiliki kedua dalam telinga, membuatnya terlihat semakin cantik. Beberapa waktu kemudian, ia pun menikah dengan seorang lelaki tampan dan terhormat yang sangat mencintainya. Ia lantas menemui ayahnya. Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia memperbankan semuanya padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku baru senang sekali membahasnya. Ayahnya menjawab, ayah yakin kamu tak bisa membalas kebaikan kepada aku. Setelah berdiam diri beberapa saat, ayahnya melanjutkan, sesuai dengan perjanjian, belum saatnya lagi untuk mengetahui rahasia ini. Tahun berganti tahun, kedua orang tua perempuan itu tetap menyimpan rahasia. Hingga
rambutnya, kata si ayah. Melihat kenyataan bahwa telinga ibunya yang diberikan kepada si anak meredamlah tangisannya. Ia merasa bahwa cinta sejati ibunya yang telah membuat dia bisa seperti sekarang. Cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah wujud sebuah cinta sejati yang tak bisa dinilai dan tergantikan. Karena itu, sebagai seorang anak, jangan pernah melupakan jasa seorang ibu. Sebab apa yang telah kita lakukan pasti tak sebanding dengan cinta dan ketulusannya membesarkan, mendidik, dan merawat kita hingga menjadi seperti sekarang. Jadikan ibu kita sebagai suri teladan untuk terus berbagi kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu diberikan penghormatan. Sebab dengan perhatian dan pemberian kasih sayang kembali kepada ibu, kita akan menemukan cinta dan ketulusan dan keikhlasan yang akan membuat kita menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Baik, terima kasih kalian telah menyaksikan tayangan dengan bersama. Yang bertanya, unsur apa yang paling dominan di dalam cerpen tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Satria. Amanat. Amanat ya. Ya. Amanat menjadi unsur yang paling dominan di dalam teks cerpen tersebut karena memberikan kita pesan, ya, pesan bahwa kita bisa terus menyayangi orang tua, khususnya adalah ibu kita. Ya. Baik, sekarang silakan kalian duduk secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan. Bagaimana, sudah 4 sampai 5 orang? Sebelumnya mohon disimak salindia yang akan saya berikan mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Sudah terlihat ya? Ya, baik. Silakan kalian simak di sini bahwa pengertian cerpen yaitu jenis karya sastra berbentuk prosa, bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh. Ya, secara ringkas disertai dengan berbagai konflik
dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, ini selanjutnya adalah ciri-ciri daripada cerpen. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Jadi kalau dikatakan itu kan cerpen itu sekali baca selesai, seperti itu. Ya, karena apa? Karena cerpen itu terdiri kurang dari 10.000 kata. Selanjutnya, tulisannya itu cukup hanya kurang lebih 3 sampai 10 halaman. Ya. Selanjutnya, ceritanya singkat, lalu pendek dan padat, lebih pendek daripada novel, ya. Lalu selanjutnya fiktif dan rekaan. Jadi mayoritas daripada cerpen itu bersifat rekaan atau bukan kisah nyata, seperti itu. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Makanya maka daripada itu cerpen adalah karya yang banyak populer. Karena apa? Bahasanya itu mudah, kata-katanya itu mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu. Lalu selanjutnya, penokohan sangat sederhana dan singkat. Selanjutnya, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, walaupun dia karangan yang fiktif, ya, walaupun karangan yang fiktif, tapi sumber ceritanya adalah dari kehidupan sehari-hari, seperti itu. Dan yang terakhir adalah hanya memiliki satu alur atau alur tunggal, seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita membahas tentang unsur-unsur pembangun cerpen, seperti nanti yang akan kalian lakukan di dalam kelompok. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen itu adalah tema, ya, tema. Jadi untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerpen. Jadi kita harus membaca secara utuh, baru kita tahu bahwa itu adalah tema yang diangkat daripada sebuah cerpen tersebut. Selanjutnya ada penokohan. Nah, penokohan ini digambarkan dengan yang pertama, teknik analitik langsung. Jadi analitik langsung itu adalah penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Jadi digambarkan langsung di dalam cerita tersebut. Lalu penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Lalu penokohan ini dapat digambarkan dengan penggambaran tata kebahasaan tokoh. Nah, di sini pengungkapan jalan pikiran tokoh dan penggambaran dari tokoh lain. Selanjutnya, alur yang ketiga adalah alur, ya, alur. Jadi alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk hubungan sebab akibat, seperti itu. Ya, ada alur yang maju, alur yang mundur, ataupun campuran, seperti itu di dalam sebuah cerpen. Selanjutnya latar. Nah, latar atau setting meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya amanat. Ya, selanjutnya amanat. Nah, di sini seperti tadi yang telah kita putarkan video cerpennya, amanat di situ yang paling dominan. Apa sih amanat itu? Jadi amanat merupakan pesan, ya. Pesan yang hendak disampaikan pengarang, ya. Umumnya bersifat tersirat. Tersirat itu tidak tergambar secara langsung di dalam sebuah cerita. Jadi kita berpikir dahulu seperti itu. Apa sih yang ingin disampaikan di dalam cerita tersebut? Begitu ya. Untuk selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, saya bacakan sekilas, yaitu yang pertama adalah latar belakang masyarakat, ya. Yang kedua adalah
latar belakang penulis, dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Seperti itu, ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Jadi ada nilai apa saja? Yang pertama ada nilai agama, ada nilai sosial, dan seterusnya. Ada nilai pendidikan juga di dalam nilai-nilai sebuah cerpen. Baik, karena ini sudah dibentuk menjadi kelompok, saya akan membagikan tugas yang akan didiskusikan oleh kalian. Perlu kalian ketahui bahwa dari hasil diskusi ini nantinya perwakilan dari anggota kelompok menyajikan hasil diskusinya. Seperti itu. Baik, satu kelompok saya bagikan 2 soal ya. 2 soal. Silakan kalian membaca secara berkelompok. Perwakilan. Baik, kalian cermati daripada soal tersebut yang ada di dalam LKPD tersebut. Untuk lembar jawabannya bisa dioper ya, ke belakang tolong. Ya. 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 Ini apa? Ini apa? Yang bagasnya tulisannya coba. Tentukan gue sih nggak mau ribet gitu kan. Baik, silakan kalian lihat LKPD yang telah diberikan. Di situ kalian nanti diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik di dalam contoh cerpen Robohnya Surau Kami. Di mana di situ nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi dan menganalisis unsur intrinsik di dalam teks cerpen tersebut. Baik, perlu kalian ketahui bahwa di saat kalian mengerjakan diskusi berkolaborasi secara kelompok, saya melakukan pengamatan dan pengambilan penilaian terhadap kalian. Jadi tolong dimaksimalkan diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan dimulai dan selamat mengerjakan. Ini sih nama bang. Apa? Di sini apa di sini? Nama anggota. Dibaca terlebih dahulu ya teksnya ya. Baca dulu tuh. Gue kira apa? Ini hati cepat. Hati masih. Berapa buka? Kayak gue dibuka sih. Nah. Hati. Arif bawah. Arif.
Iya, nonton. Taruh nama lu, Ro. Bagaimana diskusinya? Berjalan dengan lancar? Silakan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Pastikan dahulu kalian membaca teks cerpennya. Iya, silakan. Itu kan laju, itu kan Betul. Untuk di soal yang pertama, coba perhatikan. Di soal yang pertama kalian cukup menjawab unsur apa yang terdapat di situ. Lalu yang kedua, kalian menjawab soal kedua ya, menjawab dengan format yang tersedia di dalam tabel. Jadi jawaban kalian formatnya adalah tabel seperti itu. Habis nama anggota apa kan kelas ya? Ya, terima kasih Satria, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan berdiskusi karena ini akan saya nilai. Siapa sih? Silakan kalian berkolaborasi di dalam kelompok, dikerjakan secara bersama-sama. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompok kalian. Miknya dari kita, Cok. Tinggal gue nulis. Ada pertanyaan saya? Untuk pembangunan apa? Ada apa lagi? Unsur pembangunnya tema, alur, amanat, nomoran. Ya, silakan dikonsultasikan. Robohnya kurang tahu.
unsur pembangun. Ya, silakan. Oke. Itu pingin coy. Ya. Ya. Tambahkan lagi, oke. Tambahkan lagi. Ya. Jangan lupa berkolaborasi. Kan Nana banyak di semua. Silakan kalian berkolaborasi di dalam kelompok. Kelompok Leksa ada pertanyaan tidak? Baca. Tidak ada. Sahrul? Pak, saya nanya yang perempuan. Jawaban dari nomor 1 dimasukkan ke dalam tabel ini. Sebenarnya ini udah. Nah, ini. Nah, iya. Iya. Jadi ini masuk ke sini. Gitu ya. Jawab langsung aja ke sini aja. Iya. Kalau nomor 1-nya cuma tema, alur. Oh, iya. Bagaimana ngomong ini? Silakan ditanyakan. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Kelompok Dawayanda bagaimana? Ya, yang ditanyakan silakan. Mengisi kekurangan yang tadi ya? Ya. Baik, silakan. Bisa lah. Bisa. Kolaborasi ya. Kolaborasi pengerjaannya. Lagu udah masuk, Maka Pak. tindakan secara berkolaborasi. Kemarin kan sini dulu. Coba, ada tidak yang tidak bekerja? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kolaborasi ya? Ya, Pak. Iya. Itu udah tinggal berapa nih? Beda tuh. Nggak telat ini tinggal boleh, Sar. Ini gue udah. Itu ada kan? Biar gue kelihatan cerita.
Halo nama ini. Halo nama Lata. Bacain dah. Halo mundur. Sudah ada kendala? Koma. Hal ini dikarenakan menceritakan. Hal ini dikarenakan menceritakan. Ceritakan dari mana? Sebuah Bagaimana cerita? kejadian yang telah lama. Sebuah kejadian yang telah lama. Telah lama. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, dikonsultasikan jawabannya. Pelaku yang menjadi. Kalau tidak ada, tetaplah berkolaborasi mengerjakan di dalam kelompok kalian masing-masing. Yang menjadi sebab dari kematian. Sebab dari kematian. Waktu mengerjakan 5 menit lagi. Pakaian dari garin. Garin apa garin? Garin. Latar. Titik 2. 4. Bawahnya kota pasar surau. Kota koma pasar koma surau. Makanya beda lagi. Oh, pantas. Di situ bawahnya waktu. Titik 2. Bawahnya beberapa tahun yang lalu. Ya, nanti dipresentasikan ya. Ya, Pak. jawabannya. Terus apa lagi? 3 menit lagi. Silakan diselesaikan. Udah setengah 10 ya? Setengah 10 balik. Nah kemarin kan gue turun. Katanya kalau jam berapa? Setengah 10. 10 ya. Oh tema, berarti kita selesai. Udah kita nggak pakai tabel. Hah? Nggak ya, Apaan aja dong? udah selesai ya? Udah selesai ngerti kan? Gue pikir pakai tabel. Skor tercapai. Danang di casing gue 30.000 itu. Danang di casing gue 30.000. Itu casing yang dipakai. Lumayan. Ya. Kita sih udah. Pada gua. Oh ini ada dah.
Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Sedikit lagi. Ya, waktunya kebetulan 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, sahur. Kita paling bagus. Lagi Fauzi, bagaimana mau gini? ntar remaja lu udah kurang kerjain ini kalau bisa banyak-banyak lembur atau lembur bol? Lembur atau lembur? tapi strong baik lah strong banget belajar kurang ini biasanya apa? Gak tau bos. Merek dia lagi mereka dimoni-moni Baik, 1 menit lagi ya. Ya, oke, baik. Waktu mengerjakan sudah habis. Mohon dikondisikan kelompoknya masing-masing. Kelompok tanding jawabannya banyak. Letakkan alat tulis kalian. Letakkan alat tulisnya. Letakkan alat tulisnya. Baik, kita peregangan terlebih dahulu. Ya. Baik. Ya. Sekarang kita sajikan hasil daripada diskusi kelompok kalian. Silakan presentasi, tetap berada di tempat saja, namun berdiri presentasinya. Silakan dibacakan, dipresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, dimulai dari kelompoknya Yogi. Ya, mohon yang lain tetap tenang. Mohon yang lain tetap tenang, ya, agar kelompok Yogi berkonsentrasi dalam membacakan hasil temuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan unsur-unsur pembangun pada teks cerpen robohnya surau kami. Yang pertama unsur linguistik. Ya. Satu tema yang digunakan pada cerpen robohnya surau kami adalah seorang kepala keluarga yang tidak mampu menghidupi keluarganya dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. 2. Tokoh dan penampahan. 1. Apa yang memiliki watak, rasa ingin tahu, urusan orang lain atau penasaran tentang orang lain. 2. Ada Cindy memiliki watak pembohong. 3. Kakek yang memiliki watak yang begini atau dan sombong. 3. Alur. Alur yang digunakan adalah alur mundur. Hal ini dikarenakan jika hal alur. 4. Latarnya ada tempat di surau dan masjid atau masjid. Yang kedua, waktu, masa lalu. Amanah jangan mudah ditindas oleh orang lain, jangan sombong dalam berbuat baik, jangan cepat puas dalam kebetulan yang didapat walaupun besar, jangan menjadi orang yang egois saat diberi kesadaran untuk sholat. Sekian, terima kasih. Baik, kita beri kita.
Silakan kelompok yang lain apabila ada yang ingin ditambahkan atau kalian menanggapi hasil dari diskusi kelompok yang lain. Baik, selanjutnya kelompoknya Lexa mungkin. Silakan Lexa. Yang lain tetap fokus memperhatikan, tolong. Yang lain fokus. Yang lain fokus ya. Tolong jangan ada suara pausi. Tolong. Fokus sih. Sini. Ya. Baik, silakan Lexa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan usul-usul terkait teknologi seragam. Pertama ada tema yaitu semua seorang dalam menjalani hidupnya sehingga dia belajar mengurus keluarganya. Kedua ada pengetahuan. Tokoh aku itu selalu ingin tahu urusan orang lain. Ada studi dari menjual. Lalu kakek, misalnya dulu salah yang menjadi lebih dan dengan mempercayai orang lain. Pada hari sore selalu melakukan diri sendiri. Maka pada kisah ini yang membaca sampai siang hari dan pagi hari. Makanya jangan terlalu kalau ada orang yang kita dan menasihati kita karena itu kita adalah orang lain. Sekian. Baik, terima kasih. Memberikan penekanan pada penokohan dan juga tokoh. Begitu digambarkan satu persatu secara detail. Baik, untuk kelompok yang lain agar memberikan masukan mungkin. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok yang lain. Silakan. Kelompoknya Adi. Tema hubungan antara sama manusia dengan Tuhan. Selanjutnya adalah aluran Tuhan dalam pendekatan tersebut adalah campuran aluran. Yang ketiga, amanat hidup di dunia ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tapi juga memikirkan sama manusia. Selanjutnya ada penokohan. Berpikiran pendek, yaitu egois. Ada tinggi, membuat jualan, membohong. Lagi saleh, lagi ibadah, dia bersyukur dapat dipercaya. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Selanjutnya adalah alur yang terdapat dalam tersebut adalah alur campuran. Selain itu kata tempat, rumah, kampung dari Indonesia, waktu pagi-pagi, subuh dan malam hari. Baik, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kelompok tadi telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok Sahrul ya. Silakan. Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami yang tentang membangun unsur-unsur membangun teks cerpen. Unsur-unsur intrinsik cerita robohnya Suragami yaitu tema seorang kepala keluarga yang dimana tidak memiliki kemampuan dalam menghidupi keluarganya. Yang kedua yaitu alur yang terdapat pada cerita tersebut yaitu alur mundur.
Hal ini dikarenakan menceritakan sebuah kejadian yang telah lama berlalu. Yang ketiga, penokohan. Aku yang memiliki watak ingin tahu urusan orang lain. Terus habis ini seorang pembohong. Habis itu Haji Saleh orang yang memimpikan diri sendiri. Latarnya itu latar tempat berada di kota, pasar, dan surau. Waktunya beberapa tahun yang lalu dan malam hari. Itu amanat, jangan membanggakan diri sendiri apabila berbuat kebaikan, dan jangan menjadi orang yang egois. Bagaimana? Ada yang ingin ditanggapi? Kelihatannya jawabannya juga sempurna. Kita berikan tepuk tangan. Ya, pastinya tadi kalian telah membaca secara utuh cerpen robohnya surau kami ya. Karena salah satunya tema, contohnya tidak bisa dijawab atau disimpulkan ketika kita belum membaca secara utuh cerpen tersebut. Saya meyakini benar kalian telah melaksanakan pembacaan cerpen tersebut secara utuh dari awal sampai akhir. Seperti itu. Baik, selanjutnya kelompok Satria. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan unsur cerita dari robohnya surau kami. Satu tema. Tema yang digunakan pada cerpen robohnya surau kami adalah seorang kepala keluarga yang dimana tidak memiliki kemampuan dalam menghidupi keluarganya. Amanah. Jangan dapat dengan mudah untuk direndahkan oleh orang lain. Jangan membanggakan diri sendiri apabila berbuat kebaikan. Jangan dapat dengan mudah untuk terlena dengan gelar yang dimana terbilang besar. Jangan dengan mudah untuk melakukan penyanyian dari berbagai macam hal yang telah dimiliki. Jangan menjadi orang yang egois. Atas satu tempat, kota, pasar, surau. Waktu beberapa tahun yang lalu. Suasana sedih, alur mundur. Hal ini dikarenakan menceritakan sebuah kejadian yang telah lama berlalu. Penokohan, aku yang memiliki watak ingin tahu urusan orang lain. Ayo sini, seorang pembohong. Kakek, seorang yang egois, lalai dan dapat dengan mudah untuk mengendalikan orang lain. Haji Saleh, orang yang mementingkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok lain kalau ada yang ingin menanggapi. Kelompok Satria juga menekankan tokoh dan penokohan ya, di mana di situ digambarkan secara detail tokoh beserta penokohannya dari kolaborasi kelompok Satria, pekerjaan kelompok Satria. Baik, selanjutnya kelompok terakhir kita berikan tepuk tangan ini sebelum membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan hasil diskusi tentang cerpen robohnya surau kami. Tema yang digunakan pada cerpen tersebut adalah seorang kepala keluarga yang tidak mampu menghidupi keluarganya dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Alurnya alur mundur. Kenapa mundur? Karena hal ini menceritakan tentang hal masa lalu yang menjadi sebab kematian dari kakek. Tokoh dan penokohan. Ajus ini memiliki watak pembohong atau bualan. Aku yang memiliki watak rasa ingin tahu urusan orang lain atau penasaran tentang urusan orang lain. Kakek yang memiliki watak penuh dengan ego tinggi, ceroboh, dan dapat dimanipulasi. Haji Soleh memiliki watak egois dan mementingkan diri sendiri. Latarnya itu adalah tempat masjid, kota, dan pasar. Waktunya itu di masa lalu, pagi hari dan malam hari. Suasananya itu sedih dan mencekam. Amanat yang bisa diambil dari cerpen tersebut,
Jangan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Jangan menyia-nyiakan sesuatu yang didapat. Jangan cepat puas dengan gelar yang didapat walaupun besar. Jangan sombong dalam kebaikan dan jangan mudah ditindas oleh orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sangat Sempurna. lengkap ya. Oke. Saya ingin sebelum saya tutup sajiannya menyajikan hasil kelompok kalian, saya ingin diulang sedikit kelompok Pamit. Mungkin bisa yang membacakan temannya yang lain, mungkin bisa Zaida atau yang lain. Saya ingin menekankan di situ amanat, ya, amanat daripada cerpen robohnya surau kami. Silakan Zaida, dibacakan ulang. Yang amanatnya saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulang amanat yang telah kelompok kami dapat diskusikan. Di antaranya ada jangan sombong dalam kebaikan, jangan cepat puas dengan gelar yang didapat walaupun besar gelar tersebut, jangan menyia-nyiakan sesuatu yang didapat, jangan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri atau egois, jangan mudah ditindas oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya minta diulang? Karena setelah ini saya ingin mengulas jawaban daripada kerja kelompok kalian yang telah kalian lakukan saat ini. Ya, mungkin bisa sama-sama kita simak, kita saksikan. Ya, semua harap memperhatikan. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Jadi kan kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok, sudah berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan di dalam kelompok kalian. Saya sangat mengapresiasi kolaborasi yang telah kalian lakukan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal. Tadi saat kalian bekerja kelompok, saya keliling, saya memastikan, dan ternyata seluruhnya anggota kelompok ikut bekerja. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita. Kalian semua bekerja satu persatu bergantian dan seterusnya. Itu yang diharapkan di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengulas jawaban yang telah kalian kerjakan tadi, salah satu soalnya ada dua ya, ada dua soalnya seperti ini. Berdasarkan teks cerpen di atas, temukan unsur-unsur pembangun teks cerpen tersebut. Lalu yang kedua, analisislah cerpen tersebut berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Dan yang ketiga, yang kedua ini kalian ada format pengerjaannya, yaitu berupa tabel, di mana di tabel itu nanti ada unsur-unsur intrinsik cerpen. Di tabel yang satunya lagi adalah uraian atau paparan ataupun penjelasan daripada unsur yang telah kalian dapatkan. Secara instruksi soal, kalian telah menjawab dengan baik. Kalian memahami benar instruksi soal yang diberikan tadi. Dan yang ketiga, di sini dilaporkan hasil diskusi ya, dalam forum diskusi kelas untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Nanti di lain kesempatan kalian dapat membangun gitu ya, memberikan masukan yang positif kepada teman kalian yang lain, seperti itu.
jangan pernah malu untuk berpendapat, selagi pendapatnya itu adalah masih sesuai dengan konteks, ada dasar, dan kalian siap dengan argumen kalian masing-masing. Seperti itu. Untuk kedepannya, saat diskusi kelompok silakan tanggapi pernyataan atau jawaban dari kelompok yang lain. Seperti itu. Selanjutnya mengenai kunci jawaban daripada pertemuan kita kali ini yang telah kalian bahas tadi. Tolong dibaca Dani. Temanya apa Dani? Tema yang digunakan pada cerpen rombongan surau kami adalah seorang kepala keluarga yang dimana tidak memiliki kemampuan dalam menghidupi keluarganya. Baik, temanya adalah seorang kepala keluarga yang tidak mampu mencukupi atau membiayai kehidupan keluarganya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Tema itu harus kalian baca cerpennya secara utuh terlebih dahulu. Tidak boleh sepotong, tidak boleh. Jadi dibaca secara utuh terlebih dahulu. Seperti itu ya. Baik. Jawaban yang kedua, tokoh dan tokohan silakan dibaca oleh Afan. Silakan Afan. Apa yang memiliki watak ingin tahu urusan orang lain, ada sendiri seorang pembohong, tapi seorang yang egois, lalai dan dapat dengan mudah untuk dikembalikan orang lain. Haji Soleh orang yang mementingkan diri sendiri. Baik, terima kasih. Itu adalah kunci jawaban daripada tokoh dan tokohan. Ada aku yang memiliki watak ingin tahu. Haji Sidri seorang pembohong. Lalu kakek seorang yang egois, lalai dan dapat dengan mudah tanda kutip dibohongi ya, dibohongi oleh orang lain seperti itu. Lalu Haji Soleh orang yang mementingkan diri sendiri atau egois. Baik, alur Fauzi, alurnya Fauzi. Aisyah, alurnya? Alur mundur hal ini dikarenakan menceritakan sebuah kejadian yang telah lama berlalu yang menjadi sebab dari kematian kakek. Oke, terima kasih. Itu adalah alurnya mundur seperti itu. Lalu selanjutnya latar, tolong dibaca oleh Farel. Silakan Farel. Latar tempat surau waktu beberapa tahun yang lalu. Ya, baik. Lalu ini ada amanat yang tadi kelompok Fadli, saya ulang terus untuk membacanya. Jadi cerpen ini memberikan kita pesan, makanya saya minta untuk diulang terus daripada jawaban kelompok kalian, menekankan pada amanat. Sama seperti tadi video pembelajaran yang telah kita putar di awal, begitu syarat dengan amanat yang ingin disampaikan dari video teks cerpen tersebut. Seperti itu. Tolong dibaca boleh sekali lagi oleh mungkin Yogi ya. Silakan Yogi. Amanat yang disampaikan adalah jangan dapat dengan mudah untuk direndahkan oleh orang lain. Ya. Jangan membanggakan diri sendiri apabila berbuat kebaikan. Jangan dapat dengan mudah untuk terkena dengan gelar yang dimana terbilang besar. Jangan dengan mudah untuk melakukan menyia-nyiakan dari berbagai macam hal yang telah dimiliki. Jangan menjadi orang yang egois. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah kunci jawaban daripada LKPD yang telah kalian kerjakan tadi. Baik, tolong diperhatikan. Masing-masing dari ketua kelompok, di sini ada 6 kelompok ya. Masing-masing dari ketua kelompok, tolong jawaban kalian dikumpulkan melalui Google Classroom yang telah kodenya saya bagikan melalui WA Group. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini adalah Google Classroom kelas kalian 11 Oktober 2.
ya, di mana di sana terdapat langkah-langkah dalam pengumpulan tugas. Silakan kalian kumpulkan tugasnya. Langkah-langkahnya adalah silakan difoto dulu jawabannya, lalu kalian bisa upload pada Google Classroom kalian. Coba, ini tidak semua ya. Ini tidak semua ya. Ini tidak semua. Ini hanya satu. Ini hanya satu per kelompok satu ya. Yang harus kalian tekankan adalah di sini kalian harus menuliskan nama anggota kelompok kalian, ya. Yang mana? Apa? Ya, ditulis nama anggota kelompoknya. Jangan sampai ada yang terlewat, karena kolaborasi yang telah kalian lakukan ini saya nilai cukup baik. Seperti itu, ya. Selanjutnya ada yang ditanyakan mengenai pengumpulan tugas? Bisa ya. Tenggat waktunya adalah hari ini pukul 14. Ya, silakan Satria. Ada yang ditanya, apakah tugasnya bisa dikumpulkan sekarang juga? Untuk tugas bisa dikumpulkan sekarang juga, bisa. Boleh dikumpulkan sekarang juga. Tenggat waktu adalah nanti batasnya adalah hari ini jam 14. Ya. Seperti ini tampilannya Google Classroom kalian. Jangan salah masuk ke kelas yang lain, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Baik. Ya. Tidak ada. Atau kalian boleh mengumpulkan setelah pembelajaran ini berakhir. Intinya adalah pada hari ini maksimal pukul 14.00. Baik, terima kasih. Telah sampailah kita di akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya kepada Heri. Ya. Heri, bagaimana Heri tentang pembelajaran hari ini? Apakah menurut kamu menarik? Menarik, Pak. Menarik. Ya. Menurut Abista? Cukup baik, Pak. Cukup baik. Menurut Fahri? Bagaimana Fahri? Baik, Pak. Baik. Seru tidak, Sarul? Seru, Pak. Seru. Nah, Zaidah. Kira-kira apakah kamu mendapatkan pengalaman baru daripada pembelajaran hari ini? Tentu ya. Karena bagaimana? Karena dengan berkomunikasi tentang cerpen, Ya. saya dan teman-teman semua jadi Hasanah pengetahuan baru ya. Iya. Baik, satu lagi. Pada Sasa. Ya. Coba, apakah pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupanmu sehari-hari nanti? Bermanfaat. Iya, baik. Baik, untuk kelas 11 atau part 2 saya telah membuat link evaluasi pembelajaran pada kesempatan kita kali ini. Untuk linknya sudah saya berikan melalui WA grup kelas kalian masing-masing. Seperti ini ya. Kalian bisa melihat seperti ini link evaluasinya. Tapi ingat, ya, coba. Tapi ingat bahwa kalian mengerjakannya masing-masing. Ini bukan kelompok, ya. Ini bukan kelompok. Ini dikerjakan masing-masing. Seperti itu. Di sini ada soalnya seperti ini. Ini
Jadi bisa kalian kerjakan. Masih mengenai menganalisis unsur intrinsik dari cerpen, ya, menganalisis unsur intrinsik cerpen seperti itu. Bisa kalian simak terlebih dahulu, soal-soalnya adalah seperti ini. Saya sudah mengirimkannya melalui WA grup kelas kalian masing-masing. Melalui WA grup kelas 11 Otopad 2. Ya. Ini adalah soalnya seperti ini. Bisa ya kalian kerjakan ya? Oke, baik. 10 soal yang telah dibuat ke dalam link ini kalian harus kerjakan, ya. Coba salah satu dari kelas kita dikeluarkan HP-nya, Sarul ya. Coba Sarul. Saya telah mengirimkan link tersebut melalui WA grup kelas. Bisa kalian lihat di situ. Coba Sarul dites. Nah, di situ ada ya? Ada ya? Coba tolong dibuka dulu, Sarul. Ya, silakan dibuka. Bisa ya? Bisa, Pak. Ada soalnya? Ya. Baik, untuk pengerjaan soal ini saya tunggu hari ini maksimal pukul 14. Jadi ada 2 tagihan. Yang pertama adalah tagihan kelompok kalian, jangan lupa kalian upload di Google Classroom-nya. Yang kedua, kalian jawab link, ya, iki, ya, jawab link yang tersedia, ya. Jadi kalian bisa mengerjakannya nanti setelah ini. Baik, telah sampailah kita di penghujung kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan mendatang, ya, untuk pertemuan mendatang kelompoknya tetap seperti ini, ya, dan tetap bekerja sama, berkolaborasi untuk berdiskusi kelompok. Saya nilai diskusi kelompok yang berjalan dari kalian cukup baik, ya Mas ya, ya kalian semua ya. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, ya, kita akan membahas mengenai struktur daripada teks cerpen. Kalian dapat mempelajarinya terlebih dahulu di rumah, ya. Kalian bisa mempelajari dari berbagai sumber, tidak hanya pada buku paket, ya, tidak hanya buku paket yang biasa kalian miliki, tapi dari berbagai macam sumber. Di antaranya adalah ya internet. Silakan kalian pelajari mengenai struktur cerpen untuk pembelajaran kita yang akan datang. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya menguatkan kembali, tolong dikumpulkan tugas kelompok dan dikerjakan evaluasi mandirinya melalui link-link yang sudah saya berikan di WA group. Seperti itu ya. Nah, dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, ya. Diharapkan
kalian dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah kalian dapatkan atau menerapkan ilmu-ilmu yang telah kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari berbagai refleksi yang telah saya lakukan, pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kalian dan mendapatkan pengalaman belajar yang baru seperti itu. Baik, ketua kelas, tolong dipimpin doa. Silakan kembalikan posisi ke posisi semula. Baik, terima kasih. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan terlebih dahulu pada semua di antara kalian semuanya. Yang pertama adalah tolong tetap semangat dalam belajar. Lalu selanjutnya adalah kalian jaga kondisi masing-masing. Selanjutnya adalah kalian jaga nama baik pribadi, nama baik orang tua, dan nama baik sekolah. Bisa ya? Bisa, Pak. Hidup hanya sekali. Tolong kalian buat menjadi sangat berarti. Di ujung pertemuan pagi hari ini saya kembali berpesan, cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih.